Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perkembangan zaman yang begitu pesat, semakin banyak orang yang cenderung mengikuti tren-tren masa kini tanpa didasari oleh pengetahuan yang benar, termasuk kepada orang-orang percaya juga melakukan hal yang demikian, sehingga dapat dikatakan orang Kristen KTP. Contohnya, pada saat ke rumah ibadah, akan tetapi tidak mengetahui apa yang menjadi tujuannya untuk beribadah. Ketika kita baru dilahirkan, pengenalan kita akan Tuhan mungkin masih dangkal. Akan tetapi, dari hari ke hari, seharusnya kita bisa mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Tidak hanya mengenal saja, akan tetapi mengenal melalui pengalaman pribadi bersama Kristus. Jika kita telah mengenal, tidak akan ada lagi keraguan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, akan tetapi Ia adalah Mesias yang hidup. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, memang keselamatan bukan ditentukan berapa lama telah mengenal dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Akan tetapi, bagaimana kekonsistenan dan kesungguhan hati kita dengan melakukan kehendak Allah? Lalu, bagaimanakah kita agar melakukan perintah-Nya jika kita tidak mengenalnya? Jika belum mengenal Kristus, kita perlu adanya pengenalannya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 7 dikatakan, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia." Dengan mengenal Dia, kita akan dimampukan melakukan sesuatu yang baik. Karena jika kita tidak mengenal, kita akan binasa yang kekal. Seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 23 dikatakan, "Aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat jahat." Begitu juga seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa roh hikmat dan wahyu lewat Kristus. Itulah yang membuat kita bisa mengenalnya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebagai orang Kristen yang percaya kepadanya, kita membutuhkan komitmen untuk mematuhi apa yang bisa kita lakukan, yang tentunya mengarah kepada hal-hal yang positif sesuai dengan firman-Nya. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-14. Untuk membawa cita rasa Allah melalui pengenalan kita kepadanya. Kuncinya juga melalui perilaku kita dan tentu berkomitmen kepadanya. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk mengenalnya. Kiranya melalui refleksi ini bisa membuat kita semakin giat untuk mengenalnya. Amin.